warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa dengan aku Aina Fatina. Di video kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama bareng aku bagaimana sih caranya biar kita bisa berbicara lancar di depan umum, atau yang biasa kita sebut dengan public speaking, tanpa ada rasa grogi, gugup, dan juga cemas. Nah, banyak sekali di antara kita yang sering mengalami kendala-kendala dalam melakukan public speaking. Mungkin di antaranya kita sudah menanamkan rasa percaya diri kepada diri kita, akan tetapi nih, ketika kita sudah terjun di atas panggung, materi yang kita siapkan itu ngeblank di tengah jalan. Atau kita sudah menyiapkan materi dengan matang, kita juga sudah menanamkan rasa percaya diri, tetapi dalam menyampaikan materi itu kurang menarik, sehingga menjadikan audien itu bosan, garing, bahkan ngantuk. Kepada seluruh mahasiswa di Indonesia yang selalu dituntut untuk aktif berpresentasi, aktif bertanya, dan juga aktif berbicara, pasti sangat membutuhkan sekali teknik-teknik dalam melakukan public speaking. Tepat sekali, di video kali ini aku akan menyampaikan tips-tips dalam melakukan public speaking. Tips yang pertama yaitu percaya diri. Jadi percaya diri adalah kunci dari segala kunci dari apa yang akan aku sebutkan nanti. Kita harus menanamkan rasa percaya diri penuh kepada diri kita. Bahkan kita itu harus memindset diri kita bahwa kita itu layak untuk berdiri di atas panggung, bahwa materi yang akan kita sampaikan nanti itu layak didengar oleh seluruh audien. Dengan rasa percaya diri kita juga bisa mengendalikan diri kita juga bisa menguasai panggung. Nah, biar tidak bosan untuk menyampaikan materi, kita boleh kok langsung terjun di antara audien sambil berjalan-jalan di antara audien, sehingga audien juga merasa terangkul oleh kita. Jadi kita tidak hanya melulu saja berdiri ataupun duduk di atas panggung dalam menyampaikan materi. Tips yang kedua yaitu penyiapan dalam materi. Dalam menyiapkan materi, kita harus menyiapkannya dengan rapi, bahkan kita perlu merebusnya dengan benar-benar matang, sehingga materi yang akan kita sampaikan nanti itu tidak ngeblank di tengah jalan. Materi yang kita sampaikan nanti juga akan tertata rapi, sehingga audien mendengarkannya pun sudah enak dan tidak bosan dengan apa yang akan kita sampaikan nanti. Tips yang ketiga yaitu eye contact atau kontak mata. Dengan kontak mata, biasanya audien itu merasa lebih dihargai oleh kita. Akan tetapi, pemateri ataupun pembicara biasanya sering merasa gugup ataupun grogi ketika sedang menatap mata audien. Tenang saja, kita bisa mengakalinya dengan menatap hidung, jidat, ataupun atas kepala audien, sehingga seolah-olah kita sedang menatap mata audien, padahal kita sedang menatap hidung audien. Tips selanjutnya yaitu voice atau volume suara dalam menyampaikan materi. Dalam menyampaikan materi, kita cukup menggunakan volume yang sedang-sedang saja, akan tetapi kita juga harus memastikan bahwa volume yang kita gunakan ini sangat tersampaikan dengan jelas oleh audien. Dengan menggunakan volume yang terlalu rendah, audien juga akan kesulitan dalam menangkap materi kita. Dengan menggunakan volume yang terlalu tinggi, audien juga akan merasa terganggu, karena biasanya volume yang terlalu tinggi itu justru menimbulkan pelafalan kata yang tidak jelas. Tips selanjutnya yaitu pelafalan vokal kata. Dengan melafalkan vokal kata, kita harus menggunakan pelafalan yang jelas. Misal, A, I, E, U, O. Kita harus melafalkannya dengan jelas, sehingga audien juga bisa menangkap materi yang kita sampaikan itu dengan jelas pula. Jadi jangan menggunakan volume kata itu yang dengan volume yang seperti itu, audien itu merasa tidak nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus menggunakan pelafalan kata yang jelas pula. Yang selanjutnya, kita juga bisa
mengurangi gestur dalam menyampaikan materi. Karena kebanyakan menggunakan gestur, biasanya audien itu merasa terganggu melihat gestur-gestur kita. Maka kita cukup menggunakan gestur yang sedang-sedang saja yang merasa nyaman dilihat oleh audien. Kita juga bisa menyampaikannya dengan rasa semangat tinggi, dan dengan rasa semangat tinggi pula ini bisa menularkan rasa semangat kita ini kepada para audien. Dengan rasa semangat, audien pasti tidak akan merasa bosan ataupun ngantuk. Kemudian ada juga tips selanjutnya, yaitu kita harus memahami kondisi mimik wajah audien. Kita harus bisa menebak bahwa audien itu sudah bosan tidak untuk mendengarkan kita. Jika audien sudah merasa bosan, kita bisa memasukkan materi tersebut dengan sedikit humor sehingga audien itu lebih merasa terhibur. Atau ketika kita sudah menyampaikannya itu merasa terlalu lama, terkadang audien itu sudah merasa bosan, maka kita boleh memangkas sedikit waktu dalam menyampaikan materi sehingga audien juga tidak terlalu bosan dalam mendengarkan kita. Teman-teman semua, masih banyak juga tip-tip yang perlu disampaikan, perlu diterapkan di dalam public speaking. Akan tetapi nih, di video kali ini aku hanya bisa menyebutkannya sekian saja. Mungkin kita bisa lanjut dengan video selanjutnya. Oh ya teman-teman, aku juga mau mengingatkan bahwa public speaking adalah sebuah skill yang butuh benar-benar diasah dengan baik, butuh pelatihan hingga berulang-ulang kali sehingga dapat melahirkan sebuah skill yang bagus dan juga luar biasa. Nah, sekian yang dapat aku sampaikan. Apabila ada penuturan kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.